Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Ananim 2020 Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh komitmen organisasi, pengembangan karir, dan juga kepuasan kerja terhadap turnover intention studi pada PT Prakasita Sekar Mataram di Bantul. Latar belakang pertama, sumber daya manusia merupakan salah satu komponen internal penting dalam perusahaan. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan rencana perusahaan. Karena sumber manusia merupakan penentu tercapainya tujuan organisasi seperti visi dan misi. Keberadaan sumber manusia sangat penting dalam organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik akan memaksimalkan agar dapat berpengaruh positif terhadap perusahaan. Apabila sebaliknya sumber daya manusia yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan kemalasan atau tidak semangat kerja karyawan dan melakukan pengunduran diri terhadap perusahaan atau turnover intention. Turnover intention menjadi salah satu masalah penting bagi perusahaan. Dalam perusahaan, adanya pengaruh yang mempengaruhi turnover intention diantaranya adalah pembentukan organisasi, pengembangan karir, dan juga kepuasan kerja karyawan. Untuk mengamati fenomena turnover intention PT Prakasita Sekar Mataram, maka adanya data tersebut pada tahun 2023 mengalami presentasi turnover karyawan sebesar 9% dan pada tahun 2024 turnover intention karyawan sebesar 27%. Banyak hasil yang berdasarkan hasil wawancara awal pada PT perusahaan alasan karyawan meninggalkan perusahaan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kepastian berkarir dalam perusahaan. Selain itu, kepuasan kerja yang rendah diantaranya disebabkan karena pengurangan upah yang dengan adanya kebijakan pengurangan hari efektivitas atau produktivitas kerja. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama adalah apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention? Apakah pengembangan karir berpengaruh negatif terhadap turnover intention? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention? Dan yang keempat adalah apakah komitmen organisasi, pengembangan karir, dan juga kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention pada karyawan. Ini ada kerangka penelitian. Ada hipotesis pertama, itu komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Hipotesis kedua yaitu pengembangan karir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Yang hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Hipotesis keempat itu komitmen organisasi, pengembangan karir, dan juga kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam perusahaan PT Prakasita yang berjumlah 35 karyawan dan dijadikan sampel yaitu 35 karyawan atau seluruh karyawan. Seluruh karyawan itu merupakan karyawan tetap. Kenapa alasan dijadikan seluruh karyawan sebagai sampel? Yaitu karena jika kurang dari 100 populasi maka dijadikan sampel penelitian semuanya dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Ini ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, uji multikolinialitas, dan heterogedesitas. Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai asin Sikto-Thailand itu lebih besar daripada 0,05. Dalam penelitian itu dikatakan berdistribusi normal karena nilai asin Sikto-Thailand itu lebih dari 0,5 atau senilai 0,200. Yang kedua adalah uji multikolinialitas. Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinialitas karena seluruh nilai toleransi itu lebih besar daripada 0,01 dan nilai FIT kurang dari 10. Yang ketiga ada uji heterogedesitas. Dalam uji heterogedesitas ini tidak terjadi masalah heterogedesitas pada 3 variabel karena nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05. Uji kualitas dan uji hipotesis. Di sini uji parsial dan uji koefisien determinasi. Uji parsial di mana nilai T hitung itu lebih kecil daripada T tapel
itu minus 2000,386 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Berarti dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover retention. Sedangkan untuk yang pengembangan karir itu kurang dari nilai T-tabel atau T-hitungnya kurang dari T-tabel dan signifikasinya lebih dari 0,05 yang dimana dalam ini berarti dikatakan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh negatif terhadap turnover retention. Yang ketiga itu kepuasan kerja, di mana nilai T hitung kurang dari T tabel itu min 2171 dan signifikasinya 0,38. Berarti menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover retention. Uji simultan yang kedua, uji simultan dari tabel di atas itu F hitung sebesar 8.812, yaitu lebih besar daripada F tabel yaitu 3.285 dengan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel komitmen organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap turnover retention. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Simpulannya, hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover retention karyawan, yang mana hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung 2389 lebih besar daripada T tabel yaitu 1689 dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover retention, sehingga hipotesis ini diterima. Hasil yang kedua itu hasil penelitian pengaruh pengembangan karir terhadap turnover retention itu ditolak karena hasil menunjukkan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh negatif terhadap turnover retention. Hal ini dibuktikan pada T hitung memiliki uji T, di mana nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Yang hipotesis ketiga yaitu bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover retention. Dibuktikan dari uji T menunjukkan bahwa T hitung kurang dari T tabel yaitu minus 2,17 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Dan terakhir adalah hipotesis keempat, itu hipotesis bahwa komitmen organisasi pengembangan karir dan kepuasan kerja berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap kepuasan karir kepada turnover retention. Terus terakhir ada saran dari hasil pengujian mengenai komitmen organisasi dari bawah pernyataan 5. Saya merasa ada konsekuensi negatif bila meninggalkan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya perusahaan menjelaskan mengenai apa saja manfaat yang kompetitif yang mungkin tidak diberikan perusahaan lain, sehingga dapat meningkatkan komitmen karyawan dan memberikan pandangan konsekuensi yang akan terjadi bila meninggalkan perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel dan juga menggunakan sampel yang lebih banyak terhadap variabel turnover retention. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.